karena kesalahannya, wan nisyan yang kedua karena lupa, wa mastukrihu alaih karena paksaan orang lain dia tidak mampu untuk menolak dan melawannya. Ma'asyiral hadirin jamaah pengawasan malam Jumat, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita bahwasannya ketika seseorang melakukan kesalahan dan kesalahan tersebut merupakan suatu dosa atau perbuatan maksiat, selama orang tadi mau meminta ampunan kepada Allah, selama mau bertobat kepada Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala insyaallah akan mengampuni. Selama manusia tadi dikatakan ajal atau rohnya belum nyampe ke tenggorokan, maka itu yang pertama. Yang kedua, sebelum datangnya hari kiamat atau sebelum terbitnya matahari dari arah barat, maka ketika roh tadi nyampe ke tenggorokan atau matahari terbit dari arah barat, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menutup pintu tobat. Mumpung kita masih diberi kehidupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mumpung kita semua masih dalam keadaan sehat, mumpung kita semua dalam keadaan diberikan akal, akal yang normal, kita gunakan kesempatan ini untuk memperbanyak tobat. Atas apa? Atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan, atas kesalahan yang telah diperbuat selama kehidupan kita. Karena manusia ini apa? Selalu nggak luput dari berbuat salah dan dosa. Dan sebaik-baiknya orang yang berbuat kesalahan, yang paling banyak bertobat dan mengganti kesalahan dan perbuatan dosanya dengan amal kebaikan. Kullu bani Adam khatta'in. Nabi SAW dalam satu hadis beliau bersabda, setiap manusia, setiap anak keturunan Nabi Adam pasti mempunyai salah. Karena manusia itu nggak ada yang terjaga dari perbuatan dosa kecuali para nabi. Kalau nabi masih maksum, nabi itu terjaga dari perbuatan maksiat, nabi terjaga dari perbuatan dosa. Tapi kita sebagai manusia kadang nggak ngakoni lek dosa. Nah ini bahaya. Ketika Allah ngasih musibah berupa penyakit, kadang ya Allah dosa apa sedikit penyakit. Manusia kadang nggak mau mengakui perbuatan dosa yang selama ini telah dikerjakan. Maka tidak mengakunya seseorang pada perbuatan dosa, itu kadang dosanya lebih besar dari dosa tersebut. Contohnya maling, ngaku beres. Salah maling, mboten ngaku, dawa urusane, Pak. Nggih. Menungso niku ngoten, kadang sebagian manusia itu enggak merasa kalau berbuat dosa, enggak mengakui kalau dirinya punya dosa. Padahal Nabi niku mengajari kepada kita sebagai umatnya untuk banyak beristighfar, untuk banyak bertobat. Inni la astaghfirullah fi kulli yaumin sab'ina marrah. Aku bertobat meminta ampunan kepada Allah setiap hari 70 kali. Dalam satu riwayat Nabi beristighfar, bertobat kepada Allah 100 kali. Rasulullah, Nabi kita yang enggak punya dosa sik maca istighfar. Kita sebagai umatnya kakek dosa,
gak gelem maca istighfar. Nggih. Ya. Niku satu pengingat untuk kita dalam hadis niki. Napa? An ummati al khata, Allah mengangkat kesalahan dari umatku dan mengampuninya. Contohnya orang yang dalam keadaan yang kedua, yaitu orang yang melakukan lupa atas kewajibannya. Yang pertama berbuat kesalahan, yang kedua Allah mengampuni lupa. Contohnya napa kula mbek panjenengan, kita lupa di siang hari Ramadan makan. Lupa minum. Gila wae salat lali mangan lu ngombe enggak mungkin, Pak. Tapi ketika puasa, ya bangun tidur tangi jam 10 sarapan, Pak. Padahal karene sahur niku. Nggih. Tapi dalam keadaan lupa, ya Allah Subhanahu wa taala memaafkan. Ketika ingat, ya ojo diterusno. Ya, ketika ingat makan ataupun minum dalam keadaan puasa, Allah mengampuni. Meskipun sehari lupanya 2 kali. Meskipun 3 kali. Nggih. Contohnya kalau ambek panjenengan gak biasa poso sunnah, mene Senin poso sunnah. Hari Senin ataupun Kamis puasa sunnah. Nggih pun. Sarapan atau mampir nang warung. Nggih. Ketika selesai makan baru ingat, Allah Subhanahu wa taala memaafkan. Nggih. Atau orang yang lupa belum mengerjakan sholat sampai keluar waktunya. Nggih. Asik apa kerja to napa lali durung sholat. Ya Allah wis maghrib durung sholat asar. Tapi gak disengaja niki. Lupanya karena benar-benar lupa kalau belum sholat. Nggih. Sampai keluar waktu sholat maka wajib diqodoi. Jadi kalau ada pendapat yang mengatakan wis kelewat salate, gak usah diqodoi gak apa-apa. Iku aja dipeloki, Pak. Enggak usah diikuti. Kalau ada satu pendapat yang mengatakan ketika bangun subuh kesiangan, ya gak usah diqodoi waktune subuh wis lewat. Ah, niku sampean aja pelok. Sampean ngikuti yang wajib ngodoi subuh ketika seseorang tadi bangunnya kesiangan. Nggih, mosok adzan gak krungu. Beker gak krungu, Pak. Alarm gak krungu. Nggih. Niku ancen teman-teman enggak sengaja. Tapi ketika waktu tidur bangun waktu adzan, tidur lagi, tangi jam 7 keringan. Nggih dosa niku. Di samping dosa wajib ngulangi ngodoi sholat. Ya. Meskipun jamaah nahar Ramadan, meskipun seorang tadi ngumpulin istrinya di waktu siang bulan Ramadan, tapi ya mosok karu-karune lali, Pak. Nggih. Ya, lek bojone insyaallah eling, Pak. Lek sing lanang lali, sing wedok eling aja diterusno, elingno bojone. Ngingatkan saiki poso wae. Nggih, engko ae mari traweh. Ya, sekarang dalam keadaan puasa, tapi ketika dua-duanya lupa, suami istri niki lupa, kumpul di siang hari bulan Ramadan, lupa, lalipet, nah, basa Jawane kuwi apa? Lupa, maka Allah Subhanahu wa taala memaafkan. Lek eling ya aja diterusno, pun. Ya dipending. Ya, itulah Islam enggak memberatkan. Islam niku napa? Dan dikatakan Allah Subhanahu wa taala memaafkan kesalahan lupa, itu keistimewaan umat ini. Dan diterangkan dalam satu ayat, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhta'na. Ya.
Enggak sama seperti umat-umat Bani Israel zaman dulu. Enggak sama seperti umatnya Nabi Musa. Bani Israel ketika mereka lupa atas apa yang telah diperintahkan atau salah berbuat kesalahan, ujilat lahumul uqubah. Allah mensegerakan untuk mereka itu siksaannya. Ya, Allah mensegerakan dapat balasan dan hukuman. Ya. Dan diharamkan apa yang sebelumnya itu halal dari makanan dan minuman sebagai azab untuk mereka, sebagai hukuman. Lek kula mbek panjenengan kan mboten, Pak. Nggih. Nglakoni dosa, istighfar, memenuhi syarat-syarat taubat, sudah Allah mengampuni insyaallah. Tapi aja ulangi terus-terusan. Nggih. Harus memenuhi syarat-syarat taubat. Ketika seorang tadi ingin dosanya diampuni, ingin kesalahannya diampuni, bahkan dikatakan zaman Bani Israel dulu, zaman umat-umat terdahulu ketika berbuat suatu dosa, niku di pintu rumahnya, depan pintu rumah terdapat tulisannya, mari goroi wong. Ya, mari mencuri, nglakoni zina atau selingkuh misalnya. Nggih. Nggih sakniki yo kira-kira lek wonten ngoten depan pintu rumah kita niki full, Pak. Nggih. Kelawan catetane dosa. Mari ngrasani. Ono tulisane pun isuk ping 3, awan ping 5, bengi ping 10. Nggih. Full insyaallah depan rumah dengan tulisan-tulisan perbuatan dosa seorang hamba kepada Allah Ta'ala. Kula mbek panjenengan didadekno umat Kanjeng Nabi, syukur. Ya. Bi asyrafir rusuli kunna asrafal umami. Dengan kita dijadikan umat sebaik-baiknya Rasul, maka umatnya Nabi Muhammad menjadi sebaik-baiknya umat. Ya, alhamdulillah. Nah. Wa mastukrihu alaihi. Dan ketika seseorang tadi lupa apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza nasitum syai'an fasallu alayya tadhkuruh insyaallah taala. Kalau kalian lupa tentang sesuatu, lali ndekek kontak sepeda motor. Ya, lali ndekek napa? Dompet. Niku sing sering lali, Pak. Lali. Ya, sing ojo lali nyangoni blonjone bojo, Pak. Niku gak oleh lali niku. Ojo sampean lali, gak dimasakno men. Nggih. Lupa tentang sesuatu apapun, Nabi memberikan supaya kita ingat, sallu alayya, maca sholawat nang aku, bacalah sholawat kepadaku, tadzakkaruhu insyaallah, kalian insyaallah bakal ingat. Ya apa lek wis mari sholawat gak eling-eling, Gus? Ya sholato. Sampean sholat sunnah. Ya. Gak eling sampean sholat sunnah. Gak sampai mari insyaallah eling, Pak. Ya. Oh ya rokok tak dadi ana kono. Nggih. Niku. Terus terang mawon kula mbek sampean iki sering lupa. Gak pola wis tuwek sing nom-nom niku lalian kadang sakniki. Gak ngenteni tuwa. Kadang kita selalu lupa naruh kunci, lupa napa? Naruh dompet atau naruh satu barang. Nabi menganjurkan untuk baca sholawat. Gak usah teko nang dukun ini gak rupisan. Nggih. Kula mbek panjenengan mau sholawat. Yang kedua, sholat.
Ya. Insyaallah wae salat ku eling yo. Oh iya aku mari teko kono nang rene. Mari ngoten nang kene, tak deke ana ngisore kasur. Misale, Pak. Insyaallah akan ingat dengan membaca sholawat Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ingatan atas apa yang telah kita lupakan. Sing lalekno niku Gusti Allah. Ojo seneni bojone, padahal sing lali sing lanang, Pak. Muring-muring nang sing wedok. Lah, niku wong lanang biasane. Ini kan. Maka kita semua sering lupa, ketika lupa sesuatu Nabi menganjurkan shollu alayya, mauslah sholawat, bacalah sholawat kepadaku, insyaallah kalian akan ingat. Sholawat nopo mawon, Bun. Nggih, sak karepe, Bun. Yang terakhir, wa mastukrihu alaihi, orang yang dipaksakan untuk melakukan satu perbuatan maksiat ataupun dosa, dia nggak bisa menolak, nggak bisa melawan. Ya. Misalnya orang tadi kalau melakukan sholat akan dibunuh. Orang tadi kalau tetap dalam keadaan Islam akan dibunuh. Harus mengucapkan kalimat-kalimat yang mengandung kekufuran atau murtad. Ya, misalnya ada orang yang ingin membunuh kita kalau kita nggak mengucapkan kalimat-kalimat yang murtad, yang keluar dari Islam. Nggih, ya aja sampean pasrah wis gak apa-apa patenono aku. Niku nggih mboten napa, tapi ketika kita mengucapkan kalimat kufur, hati kita tetap iman, insyaallah mboten napa. Seperti yang terjadi pada sahabat Nabi. Ya, sahabat Bilal bin Rabah ketika diperintahkan oleh orang-orang kafir Quraisy untuk murtad, untuk keluar dari Islam karena dalam posisi terdesak, kalau nggak mengucapkan akan dibunuh. Juga sahabat Umayyah, kalau nggak salah, sahabat Umayyah, yang mana orang tua dan ayah dan ibunya dibunuh di hadapannya karena tetap dalam keadaan Islam. Maka sahabat Umayyah, yang mana sahabat Umayyah ini tetap dalam keadaan Islam karena ingin dibunuh dan mendesak, dalam keadaan kepepet, dia keluar kalimat kufur dalam lesannya tapi hatinya tetap Islam. Gak iso ngelawan maneng, Bun. Maka datang besok keesokannya kepada Nabi dan belum mengutarakan apa yang dia alami. Nabi mengatakan, kalau orang-orang kafir datang kepadamu dan mereka memaksamu, ulangi lagi. Karena yang kau ucapkan hanya dari lesan, dari mulut, bukan dari hati. Niku orang yang dipaksa melakukan sebuah kemaksiatan, dia nggak bisa menolak. Maka dikecualikan al-qatlu, orang yang dipaksa untuk membunuh orang lain. Itu nggak boleh. Jadi, atau dipaksa untuk melakukan perbuatan zina, ya nggak boleh. Aku dipaksa zina, yo kaiso nolak, yo kaiso nih. Dipaksa melakukan perbuatan zina, karena kan kalau nggak mungkin, nggak ada keinginan, nggak, ya. Jadi yang dikecualikan dipaksa untuk membunuh orang lain, atau orang tersebut dipaksa melakukan perbuatan zina. Ya. Dalam hadis tersebut Allah Subhanahu wa taala mengampuni dan memaafkan seseorang yang pertama karena suatu perbuatan dosanya yang belum dimaafkan oleh Allah, dan orang tadi
meminta ampunannya Allah, Allah insyaallah akan memaafkan. Yang kedua, dia lupa tentang kewajibannya yang harusnya dia laksanakan, tapi karena dia lupa, benar-benar lupa, gak nglalekno, ya. Lawis arwaya azan, ojo apa ditunda. Mungkin misalnya pemadaman lampu sampai lali, gak sholat, ya wajib ngodoi. Yang ketiga, orang yang dipaksa untuk berbuat kemaksiatan dan dia tidak bisa menolak, maka apa? Boleh melakukannya, tapi dengan pendirian, hatinya tetap dalam keadaan menolak dan gak mampu untuk melawan orang yang maksa berbuat kemaksiatan. Misalnya dia bisa minta pertolongan, atau bisa melawan, atau bisa lari, atau bisa menghindar, harus menghindar. Nah, dan di antara doa yang diajarkan oleh ulama, ya, supaya ulama panjenengan iku gak seneng maksiat, ya. Ketika memang sulit untuk menghindar dari maksiat, kita banyak doa. Allahumma harim ladzata maksiyah. Ya Allah, haramkan diriku untuk merasakan apa? Kelezatan kemaksiatan. Ya. Minta kepada Allah Ta'ala supaya nggak bisa ngerasakan nyamannya kemaksiatan, dan minta diberikan kenyamanan untuk beribadah dan taat. Yeah. Kayak Sohibul Hal Habib Ja'far bin Syekh niku sedina hatam Quran. Yeah. Tapi lek kula ambek panjenengan ojo sedina hatam sak Quran, sak juz mawon wis apik, Pak. Nggih. Insyaallah lek sedina hatam Quran, kula yakin meneh gak maca meneng. Insyaallah. Tapi lek sampai istiqomah sedina hatam Quran tiap hari, bagus, hebat. Tapi sing paling apik, yang paling utama apa yang telah disabdakan oleh Nabi, afdhalul a'mal adwamuha wa in qallah. Paling bagusnya amal kelakuan, paling utamanya amal ibadah yang kita lakukan dengan kontinu dan istiqomah meskipun sedikit. Nggih, meskipun sak juz, gak kober sak juz, ya setengah juz. Gak kober setengah juz, sak lembar. Nggih. Sak lembar kenemenan. Nggih. Setengah lembar, gak kober setengah lembar, 5 ayat satu hari. Ya. 5 ayat, besok baca 5 ayat, meneh 5 ayat. Insyaallah khatam setahun, Pak. Insyaallah setahun satu kali khataman. Tapi lek kados niru Sahibul Habib Ja'far mor sedina khatam, Pak. Lek meneh maca maneng khatam maneng sampai setahun, hebat iku, Pak. Nggih. Tapi kula ambek panjenengan insyik dereng, belum bisa meniru beliau, tapi berusaha meniru para aulia Allah, berusaha niru para wali-walinya Allah dan orang-orang yang soleh. Karena mungkin apa dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, beliau mengatakan napa sih gunanya kita ini kumpul, gunanya kumpul dengan para orang-orang yang soleh, di antaranya salasatun tazidu fil aqli. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala beliau mengatakan ada 3 hal yang menambahkan kecerdasan akal kita. Kadang menungso pengen cerdas tapi gak pernah melakukan 3 hal niki. Apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i? Yang pertama, kalau kita seseorang tadi pengen cerdas, mujalasatul ulama, gelem mau berkumpul, yastafid, mengambil faedah dan ilmu yang diajarkan oleh para ulama, yang diajarkan oleh orang-orang yang alim. Enggak merasa deh gengsi, aku luwes alim, lha opo kate ngaji maneh. Nah, niku abot ngoten niku. Yang kedua, mujalasatu sholihin,
berkumpul dengan orang-orang soleh. Ya, duduk kumpulannya mbek orang yang enggak jelas statusnya, Pak. Ya, ngalor ngidul gak jelas. Ya. Atau enggak punya tujuan dalam kehidupannya. Ya. Atau orang-orang yang yang mendapatkan murkahnya Allah dengan sering melakukan perbuatan dosa. Maka yang ketiga, orang-orang yang ingin bertambah akal dan kecerdasannya, wa kasratul qiraatil Quran, banyak baca Quran dan zikir. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecerdasan. Nah, ini di antara beberapa hal yang mungkin kita semua kurang merutini hal tersebut, maka kita melatih diri kita supaya kumpul kita dengan orang-orang yang soleh, supaya kita selalu mengambil ilmunya para ulama, kita selalu membaca Al-Quran dan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah dan taufiknya, dijauhkan dari kemaksiatan, dijauhkan dari musibah, dijauhkan dari bala, keluarga kita, anak-anak kita, istri-istri kita dijadikan keluarga yang taat kepada perintahnya Allah Subhanahu wa taala, taat kepada perintahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dimudahkan rezeki kita, diberikan keberkahan pada setiap usaha dan langkah kita, dan Allah Subhanahu wa taala selalu menuntun kita kepada jalan yang benar, jalan yang diridhai, dan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga hati kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai, dan dijaga hati kita dari penyakit-penyakit hati. Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keistiqomahan untuk menjalankan ketaatan dan melakukan sunnah-sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti jejaknya orang-orang soleh, mengikuti jejaknya dan nasihat para ulama. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyah salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin. Hamdan yafi ni'amahu kafi madida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata wal 'afiyata daimatan fid dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. Ya kana wa ya kana sanjaratul mustaqim syaratul ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.